Nah, oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya bersama saya di channel Dunia Merpati ya. Nah, kita lanjut untuk video yang kemarin seputar bahas merpati kolong ya. Nah, video kemarin itu saya bahas untuk tahapan-tahapan melatih merpati kolong ya, untuk dasarnya itu seperti apa sampai menjadi player sampai star ya. Nah, teman-teman yang belum tonton silahkan tonton aja video sebelumnya, itu saya sudah bahas secara lengkap dan secara detail menurut saya pribadi ya. Nah, untuk pada video kali ini saya akan coba membahas untuk masalah merpati yang sudah menjadi player teman-teman ya. Nah, ini banyak banget ya masalah merpati player ketika dilatih di merpati kolong ya. Salah satunya itu merpati tersebut sudah menjadi player tapi tidak ngolong teman-teman ya, alias dirojos terus ya. Itu sudah saya beberapa alami ketika saya bermain merpati kolong dan sudah menjadikan merpati tersebut player, tapi kok sudah nyampe kolong itu malah dirojos ya dan tidak masuk kolong ya. Itu caranya bagaimana Bang agar merpati tersebut bisa ngolong ya dan nantinya bisa menjadi player yang bisa dilombakan ya. Karena kalau jerocos terus itu susah untuk dilombakan nantinya teman-teman, alias menjadi player yang gagal ya. Nah, itu hal yang sangat tidak diinginkan oleh teman-teman ya, terutama saya sendiri ketika sudah capek-capek melatih merpatinya sampai star ya, perlu tenaga ekstra sampai menjadi player yang bagus, tapi kok pas nyampe kolong itu jerocos. Itu hal yang sangat menyedihkan ya teman-teman. Nah, di sini saya akan berbagi pengalaman ya untuk mengatasi merpati yang susah untuk ngolong ya atau jerocos terus ya. Nah, sebelum itu bagi teman-teman yang baru gabung tapi belum subscribe, silahkan ditekan dulu tombol subscribe-nya dan aktifkan tombol loncengnya supaya teman-teman gak ketinggalan jika di channel Dunia Merpati ini upload video terbaru seputar burung merpati. Nah, di sini saya tegaskan ya, untuk yang saya bahas di sini adalah merpati kolong meja teman-teman ya, bukan merpati kolong bebas ya. Itu beda caranya ya untuk melatihnya. Nah, untuk masalah ini biasanya saya carikan untulan atau senior yang benar-benar sudah stabil ngolong ya. Nah, biasanya saya gandengkan dengan merpati tersebut ya yang sudah stabil ngolong dengan merpati yang jerocos terus ataupun tidak ngolong ini. Saya terbangkan ya duaan duet ya. Untuk pertama kalinya atau girangan pertama, girangan kedua memang masih kadang jerocos teman-teman ya, tidak ikut merpati yang melatihnya ini teman-teman ya, karena sudah kebiasaan turunnya di bawah tali ya. Tapi untuk giringan ketiga atau keempat nantinya kalau merpati tersebut itu akan terbawa oleh yang sudah senior ini ikutan ngolong teman-teman ya, karena biasanya kasusnya ini yang tidak ngolong ini sudah kebiasaan tidak ngolong, biasanya dari faktor latihan juga teman-teman, itu juga ngaruh ya. Nah, itu untuk cara pertama teman-teman ya. Jadi sediakan pelatih ya yang sudah benar-benar stabil ngolong untuk menuntun yang tidak bisa ngolong ini atau kebiasaan tidak ngolong untuk bisa ngolong nantinya ya. Nah, itu untuk cara pertama. Nah, untuk cara yang kedua biasanya itu dari segi jokinya teman-teman ya. Nah, di sini joki adalah salah satu faktor atau kunci kemenangan dari merpati ketika merpati tersebut itu dilombakan ya. Nah, joki merpati itu berbeda-beda ya setiap karakter merpati, karena karakter merpati yang tahu itu jokinya doang teman-teman ya, orang lain itu tidak tahu ya. Jadi kuncinya itu ada di joki. Nah, bagaimana joki bisa mengarahkan merpati tersebut agar bisa ngolong ya. Nah, ini untuk merpati yang kadang ngolong dan kadang tidak ya. Biasanya joki yang menggeber merpati yang kadang ngolong kadang tidak itu biasanya ada tekniknya sendiri teman-teman ya. Ketika merpati itu tersebut tinggi ya, tinggi full ya, itu biasanya akan digeber langsung teman-teman ya. Nah, ketika sudah dekat biasanya akan diangkat tangannya ya, seperti ngebernya itu di atas kepala seperti ini teman-teman ya. Itu agar memancing merpatinya itu ngolong teman-teman ya, jadi tidak ditarik terus ya. Nah, itu salah satu faktor yang menentukan ketika merpati nantinya ngolong atau tidak ya. Nah, itu dari joknya ya, itu salah satu peran joki yang sangat vital di dalam perlombaan, terutama di merpati kolong ya, gitu di perlombaan merpati kolong teman-teman ya. Nah, jadi joki itu sangat berpengaruh banget terhadap nantinya hasil akhir pada merpati ya. Nah, itu dia untuk solusi yang kedua ya. Jadi memainkan joki atau peran joki itu sangat vital sekali ya. Nah, itu khusus untuk merpati yang kadang ngolong dan kadang tidak. Nah, selanjutnya apa solusinya? Selanjutnya biasanya saya lakukan istirahat total teman-teman ya. Jadi ketika merpati tersebut dilatih kok tidak ngolong terus, biasanya saya lakukan istirahat total dan pemulihan tenaga. Nah, cara memulihkannya itu bagaimana? Saya sudah buatkan videonya, nanti teman-teman bisa cek nanti video terbaru seputar cara memulihkan burung merpati yang kecapean ataupun over training teman-teman ya. Nah, nanti saya akan buatkan videonya dan siap upload ya. Nah,
Untuk proses istirahat ini biasanya sampai 2 giringan teman-teman, atau kurang lebih selama 1 bulan ya. Nah selama 1 bulan ini terus nantinya saya akan bawa kolong lagi dan dilatih dari nol lagi teman-teman ya. Cuman di sini perbedaannya apa? Perbedaannya itu tidak seperti melatih dari awal ya. Jadi tidak memakan waktu yang lama seperti di awal ya, di awal melatihnya ya. Jadi dari bendera 1, terus dari bendera 2 sampai bendera 3 itu untuk giringan pertama, dan untuk giringan kedua biasanya dari bendera 3, 4, 5 sampai start seperti itu teman-teman ya. Nah dari start ini teman-teman gunakan untulan lagi ya, atau pelatih yang menuntunnya untuk bisa ngolong ya. Nah itu dia untuk tahap-tahapnya ya. Jadi ada 3, yang pertama pakai trainer atau untulan, terus yang kedua itu peran dari joki ya, untuk bagaimana caranya agar merpati tersebut bisa ngolong ya. Itu untuk berlaku untuk yang ngolong atau tidak ya, itu untuk berlaku yang ngolong atau tidak teman-teman ya. Terus yang ketiga itu teman-teman istirahatkan total kurang lebih selama 2 giringan atau 1 bulan ya, terus latih secara normal lagi, dan ketika sudah nyampe start teman-teman itu bisa pakai untulan atau trainer yang bisa menuntun merpatinya itu bisa ngolong ya. Nah itu cara saya dalam melatih merpati agar nantinya bisa ngolong dan bisa menjadi player yang handal dan bisa diikut lombakan ya. Nah jadi itu dia untuk penjelasan pada video kali ini, dan terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Dan apabila ada kesalahan dalam penjelasan video kali ini, saya mohon maaf, karena ini menurut pengalaman saya pribadi teman-teman ya, dari saya itu melatih merpati kolong ya. Jadi saya share kepada teman-teman, semoga apa yang saya jelaskan ada manfaatnya ya. Nah jadi seperti itu aja, dan bagi teman-teman yang baru gabung tapi belum subscribe, silahkan ditekan dulu ya tombol subscribe-nya dan aktifkan tombol loncengnya supaya teman-teman gak ketinggalan jika di channel Dunia Merpati ini upload video terbaru seputar burung merpati. Dan saya akhiri saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah, I don't believe in destiny, I just do what's best for me. Don't listen to my enemies, they're just full of jealousy. Yeah, this legacy, you gon' see what's left of me. You gon' see success in me, you ain't seen the rest of me. I just wanna be the best at what I know, better than the rest, just watch me grow. Put me to the test and watch me go. This is my quest, I'ma make it known. They call me obsessive, oh I know. Call me selective with my notes, call me aggressive with my flow, call me offensive even though Joe, I ain't gonna lie, life's tough. Try to get by, life's rough. Try to do it right, it's not enough. Even though you try, you still mess up. But I'm still gonna fight for what I love, still gonna die for what I love, still gonna try, I won't give up, still gonna fight until I've won. They say I'm way